Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sani Azani dengan NIM akhir 2026 dari Prodi D3 Kebidanan Semarang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem kardiovaskuler guna untuk memenuhi ujian praktek mata kuliah fisiologi dengan dosen penguji Ibu Sri Sumarni. Sistem kardiovaskuler merupakan organ sirkulasi darah yang terdiri dari jantung, komponen darah, dan pembuluh darah yang berfungsi memberikan dan mengalirkan suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh yang diperlukan dalam proses metabolisme. Sistem kardiovaskuler terdiri dari dua organ, yaitu jantung dan pembuluh darah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai fungsi sistem kardiovaskuler, yaitu yang pertama sebagai transportasi, yaitu dalam mentransportasikan O2 ke dalam sel dan menyingkirkan CO2 dan sampah metabolisme. Yang kedua ada proteksi, yaitu berperan dalam sistem imun untuk melindungi tubuh dari infeksi. Yang ketiga ada regulasi, yaitu berpartisipasi dalam homeostasis dalam mempertahankan keseimbangan tubuh. Komponen yang terlibat dalam sistem transport. Yang pertama ada darah. Darah tersusun oleh dua komponen, yaitu plasma dan darah. Berikut merupakan sel-sel darah, yaitu sel darah putih yang disebut leukosit, sel darah merah yang disebut eritrosit, dan keping darah yang disebut dengan trombosit. Komponen ketiga yaitu ada jantung, organ yang berperan memompa darah dan mengalirkannya ke seluruh tubuh. Nah, ada dua struktur jantung. Yang pertama struktur dinding, epikardium, miokardium, endokardium, dan yang kedua struktur ruang jantung, yaitu ada serambi kanan, serambi kiri, dan bilik kanan juga bilik kiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai faal jantung. Faal jantung terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada anatomi jantung, meliputi perikardium, serambi atau atrium, bilik atau ventricle, katup, otot jantung, pembuluh darah. Yang kedua ada bentuk dan ukuran jantung, meliputi organ berupa otot berbentuk kerucut, berongga, dan dengan basisnya di atas dan puncaknya di bawah. Ukuran jantung kira-kira sebesar kepalan orang dewasa, beratnya antara 250 sampai 300 gram. Yang ketiga ada aliran darah di jantung. Serambi kanan menerima darah dengan kadar oksigen rendah dari seluruh tubuh melalui vena cava, kemudian mempompanya ke bilik kanan. Darah dari bilik kanan dipompa keluar jantung menuju ke paru-paru untuk pertukaran karbon dioksida dengan oksigen. Selanjutnya ada lapisan dan ruang jantung. Yang pertama ada perikardium, merupakan kantong pembungkus jantung. Yang kedua ada miokardium, yaitu merupakan lapisan inti dari jantung yang terdiri dari otot-otot jantung. Selanjutnya ada endokardium, yaitu merupakan dinding dalam atrium. Yang kelima yaitu ada sirkulasi jantung. Yang pertama ada peredaran darah besar, adalah sirkulasi peredaran darah yang mengalir dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung, kecuali paru-paru. Proses sirkulasi peredaran darah besar berawal dari jantung atau bilik kiri yang memompa darah lalu mengalirkan darah bersih ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung, yaitu di serambi kanan. Darah yang dipompa dari jantung dan dialirkan ke seluruh tubuh kecuali paru-paru mengandung oksigen dan nutrisi. Dengan kata lain, darah yang dipompa merupakan darah bersih. Sementara darah yang berasal dari seluruh tubuh yang kembali ke jantung adalah darah kotor karena membawa zat sisa metabolisme tubuh dan karbon dioksida. Yang kedua ada peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil adalah sirkulasi peredaran darah yang mengalir dari jantung ke paru-paru dan kembali ke jantung. Aliran darah pada peredaran darah kecil melalui jantung ke paru-paru dan kembali ke jantung. Secara detail, urutan peredaran darah dimulai dari jantung, dari bilik kanan, ke pembuluh darah nadi, ke paru-paru, ke pembuluh balik, ke paru-paru, dan ke jantung serambi kiri. Berikut merupakan gambar sistem peredaran darah. Selanjutnya ada faktor yang memengaruhi kedudukan jantung. Yang pertama ada faktor umur. Pada usia lanjut, jantung agak turun ke bawah. Yang kedua, bentuk rongga dada. Misal pada penderita TBC, menahun batas jantung menurun, sedangkan pada asma, toraks melebar dan membulat. Yang selanjutnya ada letak diafragma, yaitu penekanan diafragma dari atas akan mendorong bagian bawah jantung ke atas. Selanjutnya ada perubahan posisi tubuh, misal membungkuk atau tidur miring ke kiri atau ke kanan. Selanjutnya ada organ sekitar jantung. Nah, yang pertama ada bagian dinding depan, yaitu terdapat sternum dan cartilago costalis.
Selanjutnya ada bagian dinding belakang, yaitu terdapat alat-alat media vertebrae. Selanjutnya ada bagian atas, yaitu terdapat aorta pulmonalis. Selanjutnya ada bagian bawah, yaitu terdapat diafragma. Selanjutnya pada bagian samping kiri kanan, yaitu terdapat paru-paru. Selanjutnya organ sistem kardiovaskuler yang kedua adalah pembuluh darah. Pembuluh darah adalah bagian di sistem peredaran darah yang berfungsi untuk mengalirkan darah ke berbagai organ. Klasifikasi pembuluh darah. Yang pertama ada arteri atau nadi, fungsinya mengalirkan darah keluar jantung atau dari jantung ke seluruh tubuh. Letaknya di bagian dalam tubuh atau tersembunyi. Yang kedua ada vena atau pembuluh balik. Fungsinya mengalirkan darah masuk ke dalam jantung. Letak pembuluh vena dekat dengan permukaan tubuh. Yang ketiga ada kapiler. Kapiler merupakan bagian cabang yang ada di ujung pembuluh arteri dan vena yang menghubungkan dengan sel-sel yang ada di tubuh. Baik, berikut merupakan penjelasan mengenai sistem kardiovaskuler. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.